Maka saya bilang jangan harap selama mereka masih berkuasa, kaki tangannya masih bergerak, selama itu mereka pasti menang. Dulu tuh pejabat itu memeras oligarki. Ya, memeras. Jadi mereka minta ini, minta itu, kalau enggak awas loh gitu. Kalau sekarang para pejabat itu peliharaannya oligarki. Kita tuh punya aset, Mas. Aset kita, sertifikat punya kita, semuanya tidak ada sangkutan dengan apapun. Tiba-tiba yang kembali tadi Mas bilang, ada mafia hukum ya. Ada eksekusi data. Kok ngaku pemilik? Emang ada punya sertifikat? Lah kita sertifikatnya Masih ada? masih ada di kita. Ada di Bapak, Ada di kita. sertifikatnya, tapi pengadilan mau eksekusi. Mau eksekusi. Kan Negara kita aneh, negara kan? hukum kan? Menjaminkan sertifikatnya masih dipegang orang yang punya. Yes. Dan yang menjaminkan ke bank itu siapa? Iya, itu dia. Teman daripada Tuyul oligarki kali. penguasa. Tapi kan ini kan udah jelas kayak tadi cacat prosedur atau kurang pihak Betul. tadi. Kok bisa memenangkan tahapan demi tahapan ini kan? Hakim tuh kreatif. Tahu nggak? Jangan gua dimarahin. Jangankan nggak ada undang-undang, ada undang-undang yang bisa ngarang. Itu yang namanya mafia pengadilan di kita itu, mafia tanah di kita itu udah begitu kuat. Sehingga kadang-kadang orang yang mempunyai surat hak milik yang sah tiba-tiba oleh Kementerian Agraria dicabut. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kita sudah bersama dua sesepuh di masing-masing. Nggak hina pisan. Bukan sepuh, sesepuh. Saya sebut. Kenapa? Karena lu udah pakai kartu Miskin. Lansia. Miskin buat TJ. tes Jakarta. Bukan miskin lah itu mah kartu lansia. Oh iya. BHM juga udah pakai. Gratis nih. Iya. Berarti harus Tua dulu. Iya kan? Iya. Mending tua Daripada muda. kenapa? Udah tua kan pengalaman. Iya. Udah tahu, nggak bisa dikadalin. Oh, Nah, makanya kita mau nanya nih pengalamannya mantan hakim, ya kan? mantan Asep hakim. Iwan Iriawan. Iya. dalam kadal mengkadali. Ya Dalam kan? kadang-kadang dalam tipu menipu, dalam tuyul menuyuli, ya kan? Ya kan? Ada istilah tuyul pengadilan ini ada tuh kita dengar tadi tuh. Nah, ada yang ternyata kita baru tahu ada yang lebih untung daripada ternak tuyul, Kal. Oh. Tapi nggak usah kita omongin. Jangan bahaya Mas. Terhadap keadilan. Iya. Dan ada BHN tentu saja ya. Ini Kakek segala tahu. Kakek segala tahu. Ya, kita Dan punya kebanggaan dulu Nah, gimana? saya jadi Ada cerita nggak soal ada. Jadi Hakim sebagai Asep ini? pemimpin redaksi majalah Tempo dulu kita cari hakim yang benar. Nah mulai ini Hakim Asep ini. Bilang Karena binatang langka lagi gue bilang Iya, langka. karena ini spesies langka. Jadi bayangin hakim di pengadilan di Jakarta diikutin sama wartawan kita pulang pergi naik bus. Zaman ini bus zaman dulu lo masih gantungan di pintu. Udah gitu diikutin terus. Kalau lagi libur cuti naik bus pulang ke Cianjur, hemat ongkos kos. Karena dia kos tinggalnya. Hakim di Jakarta bayangin. Berarti- hakim tuh padahal ya. Iya. Ini satu-satunya hakim yang tangannya panjang sebelah, Mas. Iya. Karena gini kan. Iya. Dia diukur. Mending panjang sebelah daripada panjang tangan. Iya, benar. Apalagi sekarang banyak kepanjangan kan. Panjangan macam-macam kan. Padahal kan kalau yang namanya hakim di Jakarta, hidupnya dulu ya sampai sekarang. BLBI lagi dulu. Iya. Apa yang membuat Asep Iwan Iriawan ini anomali nih Kang? Kang Mas. Gara-gara dia Itu, sih Kang. itu mungkin kita harus tanya sama beliau. Lu nggak pengen kayak yang lain? Nggak tahu, bingung aja gue juga. Hakim masa naik bus? Enggak. Ya, Makanya ya, kita tuh murah. Kan bukan bus Metro Mini dari Pasar Minggu Blok M. Enggak yang paling paling sampai abbas. sekarang belum dijawab tuh satu. Apa? Kita kan punya harapan besar wah kalau kita punya ketua Mahkamah Agung kayak Hakim Asep ini, amanlah negeri ini. Dia keluar mundur nggak tahan. Nah kenapa nggak tahan? Ya karena ditekan. Ya kan perkaranya gede-gede kan. Ya. Ya lama-lama juga gua nggak tahan kan. Ntar gua mati nggak lucu gitu kan. Ditekannya gimana? Ya misalkan dulu ada perkara gede-gede itu Iya. kan, para konglomerat semua gitu. BLBI ya. BLBI kan saya pegang Iya. semua. Karena BLBI tinggal 2 hakim, satu sekarang WKMA, si Budi juga namanya, dan saya. Jadi ingat tuh BLBI Budi itu. ini hakimnya Ahok ya, memfonis Hakimnya Ahok Ahok, sekarang WKMA kan, hakim bener tuh kan. Jadi inget tuh Jadi Pak, putusan Ahok karena saya bener gubernur BI-nya saya hukum Iya. 3 tahun.
Wah di PT dibebasin, MA bebasin, pada main. Padahal kan para bankirnya mau ngasih duit kan, pokoknya bebasin. Oh enggak, ngapain? Bunuh aja, saya bilang. Terus konglomeratnya, tuh BLB siapa yang enggak? Hanya saya pemilik bank ya pemilik umumnya. bank. Lama-lama kan gue diteken kanan kiri gitu kan, capek juga. Ngapain gue mikirin negara juga nggak mikirin gue, mending gue keluar ke kampus cari yang lucu-lucu. Maksudnya ini kan ilmu-ilmu yang lucu sehingga orang bisa tercerahkan. Kan capek, ngapain gua negara gaji juga kecil, juga dipikirin, ya mending gua ke kampus. Nggak dapat duit, minimal dapat yang lucu-lucu. Misalnya lucu-lucu tuh makanan-makanan lucu di kantin gitu kan. Itu mah iyalah nafsu manusia. Itu mah kuda rodat yang nggak bisa ditahan. Jadi saya ingat tuh waktu itu tim reformasi hukum termasuk gara-gara kasus Hakim Asep ini akhirnya mulai mikirin, akhirnya beberapa apartemen sitaan itu oleh negara dijadikan kalau orang hakim di Jakarta, Hakim Agung dikasih tempat lah di situ supaya jangan dia kos gitu. Karena dianggap udah bisa jadi entrepreneur kan. Tapi jadi masalah tuh kan yang bekas BLBI itu kan kemudian keuangan, Kementerian Keuangan sekarang bingung. Bayangin aset-aset negara, bukan aset ya, aset-aset negara. Nah, aset negara itu kan banyak tuh bekas BLBI itu diserahin ke apa namanya BPN nggak tanggung jawab, serahin Kementerian Keuangan, saya suruh bantuin. Jadi sekarang banyak aset di wilayah ini yang tidak jelas arahnya, ini dikuasai oleh mereka ya. Yang lebih lucu, putusannya saling bertentangan. Misalkan jadi tiba milik Mas Bambang. Jadi Mas Bambang dihukum, kan lucu. Padahal punya dia. Bukan milik negara, milik Indonesia. Pakai pengacaranya kejaksaan kan. Dan itu aparat hukum tuh yang bermain di situ ya kan. Betul. Enggak, sekarang itu juga tumbuh lagi karena dulu kan oleh BPPN dilelang, udah beres, clear kan. Sekarang balik lagi itu. Jadi sengketa. Sekarang mau diambil lagi sama yang punya dengan berbagai alasan. Mereka yang kabur dulu sini, kemudian yang bekas pegawai-pegawai oknum penegak hukum, lah itulah beberapa putusan. Tapi kalau ngelihat kemarin Pak Prabowo lah ngumpulin konglo-konglo ini ya. Dan kita terakhir tahulah suasananya. Ini cukup challenging lah hubungan presiden atau pemerintahan dengan pengusaha-pengusaha besar kan yang ada dirampas asetnya, ada yang dioperasikan. Pak Presiden berkali-kali ngomong soal serakanomics gitu. Kalau bahasa kampungnya di strum lah. Kang Asep ngeliatnya gimana? Ya, harusnya serakanomics yang dikhawatirkan Pak Prabowo dan sekarang apa yang tadi Kang Asep ceritakan? Ya, harusnya konsisten untuk tidak konsisten. Ya, saya lihat. Kan harusnya ketika kekayaan alam, sumber daya, hutan, lingkungan, mereka pelaku-pelakunya kan. Tapi kan putusannya juga tidak konsisten juga kan. Kan harusnya mereka dapat ini dong. Ketika mereka dihukum, mereka harus membayar. Tapi jangan pada menang kan. Makanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan kalah melulu kan. Pemainnya kan diantaranya mereka kan. Nah sekarang kan harus tapi jelas sampai sekarang terus ya. Padahal dari dulu kan. Ya dari mulai BLBI. Bagaimana uang dimainkan, kekayaan alam dimainkan, sampai sekarang kan harusnya tegas dong. Tapi kan juga tetap kalah di pengadilan. Sebut mana perkara-perkara yang orang besar itu kalah. Sebutkan. Nggak ada. Paling gampang kasus kemarin kalau mau konsisten tuh yang orang banjir. besar nih gimana Kang maksudnya? Ya udah disebut tadi lah oligarki lah paling gampang gitu kan. Susah apa tapi maksudnya oligarki itu udah kenapa bisa meskipun salah tapi nggak akan kalah? Ya namanya belut kan. Belut susah kan? Ya belut kan licin. Iya. Bukan naga lagi, belut kok. So siapa yang kalah? Tapi artinya Kang Asep nggak melihat pertemuan presiden dengan Konglo ini ada maknanya atau gimana? Ada menurut saya. Pasti aja namanya watak tabiat udah tetap. Lihat aja coba sampai kapanpun juga. Mereka akan melakukan. Nih paling gampang kehutanan. Dulu tuh ada undang-undang tentang semacam KPK-nya kehutanan. Dibawa sama BW sama KPK dulu sama saya. Itu undang-undang nggak berlaku. Padahal kalau itu diberlakukan dulu nggak pernah berlaku sampai sekarang. Hutan tuh bisa habis semua dulu. Belum lingkungan. Tapi kan kalah perkara gede-gede melawan orang-orang itu. Kan kalah semuanya. Coba mana yang menang? Tuh LSM di Nawalhi dan sebagainya mana? 1-2 menang juga kan non executable. Maka saya bilang jangan harap selama mereka masih berkuasa, kaki tangannya masih bergerak, selama itu mereka pasti menang. Ini maksudnya udah masuk ke udah menyatu dan mengakar di lembaga peradilan ini berarti Mas Bambang. Iya, saya kira
dan itu sedihnya tuh padahal tujuan reformasi ya waktu itu adalah membuat pengadilan ini jadi lebih independen dengan melepaskan pengadilan kan tadinya di bawah Kementerian Kehakiman menjadi di bawah Mahkamah Agung. Satu atap. Karena bocor Maksudnya atapnya. supaya independen dari eksekutif. Gentengisasi bentengnya bocor. Tapi saya ya pertemuan Pak Presiden Prabowo dengan konglomerat ini mengingatkan saya pertemuan Tapos. Presiden di Tapos. bos Soeharto. pertemuan dengan Soeharto di Tapos. Presiden Soeharto di Tapos tahun 90 bulan Dan Maret. itu non sewu kalau nggak orang tuanya atau senior mereka Iya, orang Pak Antoni Sali waktu itu bapak-bapaknya lah. Lim Siliong, Jadi ini Franky kalau- Wijaya, Pak Eka Cipta. Iya, dulu betul. ya. Pengamat Tapos ini Iya. Coba Karena deh. saya saksi di situ, Oh, saya iya, hadir di betul. situ. Jadi ketika itu sama sebenarnya problemnya. Jadi waktu itu Presiden Soeharto merasa risau karena kok ini yang jumlahnya segelintir orang menguasai ekonomi begitu besar, sementara kebanyakan orang miskin gitu loh. Lalu dia Orang minta, miskinnya jadi penegak hukum lagi. Ya. Udah, selesai. udah gitu dia minta pada mereka untuk menyerahkan 20% 20% sahamnya pada koperasi karyawannya dan nanti dibayar dicicil melalui dividen. Dilawan itu oleh konglomerat. Walaupun tidak langsung ya. Tapi setelah itu saya merasa para konglomerat itu mulai secara halus memikirkan bahwa Presiden Soeharto ini harus ditumbangkan. Kenapa saya tahu Setelah itu? mereka ngambil uang BLBI. Iya, apalagi setelah mereka ambil BLBU dan juga kemudian setelah itu kalau kita jadi protester untuk meruntuhkan Pak Harto itu logistik jauh lebih gampang. Ada aja yang nyumbang-nyumbang gitu. Nah, jadi ini saya mengingatkan Presiden Prabowo itu juga harus hati-hati ini dalam melawan oligarki ini. Oligarki ini kelihatannya Strukturnya ya. munduk-munduk di depan dia, tapi di belakang lain lagi gitu loh. Dan memang kalau menurut saya bahayanya sekarang tuh lebih besar karena gini, di zaman Pak Harto itu menurut saya hubungan antara oligarki sama katakanlah para jenderal dan sebagainya itu. Dan Dulu- dan ini peradilan, Dan lembaga peradilan dan hakim. Dulu tuh pejabat itu memeras oligarki. Ya, memeras. Jadi mereka minta ini, minta itu, kalau enggak awas loh gitu. Kalau sekarang para pejabat itu peliharaannya oligarki. Semua pensiunan itu kerja di situ Sudah, semua. semua benar bahkan jadi misalnya quote-unquote jadi Ya, centengnya lah betul ya. lah, Iya, namanya juga jadi- hak hidup orang. iya. Ya kan orang jadi oligarki kan pasti punya ilmu kepandaian lah survive. Dan ada masalah ya diatasi dengan gimana cara mengatasinya. Akhirnya ada demokrasi melalui jalur yang seolah-olah demokrasi di capture sama dia untuk menguntungkan dia. Jadi ini mengingatkan saya sebetulnya pada pesannya Bung Hatta almarhum. Sejak awal Bung Hatta sudah mengingatkan tidak mungkin ada demokrasi politik yang sehat di Indonesia kalau tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Nah, kita lupa jadi fokusnya pada demokrasi politik, akhirnya ekonominya dikuasai oligarki, demokrasi politiknya ditangkap lah, dijerat oleh berarti oleh yang menyambung BHM tadi ngomong, kalau dulu ibaratnya quote unquote pejabat yang meres oligarki, kalau sekarang oligarki punya kaki tangan di situ, sehingga kolaborasinya ini antara oligarki atau konglo ini dengan mafia hukum dan orang-orang peradilan yang juga oknumnya, itu kolaborasinya ini dong. Ini bisa Mafia saksi dong. nih, pemilihan ketua Mahkamah Agung aja itu bisa melibatkan bantuan dana dari oligarki. Iya. Siapa yang didukung oligarki paling betul kan? Gimana? Pemilihan ketua Mahkamah Agung itu pengaruh-pengaruh bagaimana mereka menguasai ya supaya lembaga yudikatif ini dikuasai. Tapi untung ya terakhir ya, Ya, Pak terakhir. Harto itu menang. Iya. Sebelumnya sih Padahal lawannya ini dapat lebih dukungan berat di banyak, belakang itu main-mainnya lebih hebat, cuman nggak nonjol gitu. Cuman ketika dikuasai oleh Pak Narto, karena Pak Narto itu orang jujur, berani ya, bersih lah gitu kan, BBM istilahnya kan, bersih, berprestasi, termasuk ini M-nya gitu kan, M-nya apa? yang nggak usah disebutin gitu kan. Lain kalau M-nya nanti kan bahasanya ini, Iya, merit. gitu. Jadi menang untung. Dan untungnya tuh satu, kebetulan oligarki kita belum kompak. Ya. Jadi di antara mereka sendiri
masih ada Tidak persaingan. kompak juga persaingan, mereka memperebutkan Ya. itu karena masing-masing kan mereka kan punya kantor hukum Iya. tuh, yang muda-muda tuh, Iya. entah anak hakim, anak polisi, anak Ya. jaksa tuh kerja di kantor-kantor hukum. Jadi mereka yang ngomong ke bapak ibunya. Nah, kalau di Mahkamah Agung nggak bersatu, kebetulan ngelawan geng Narto CS. Narto CS kan tanda petik kan orang-orang bersih dan berani gitu kan, jadi nggak mampu. Sementara mereka udah ya udah kaitannya lah gitu. Kalau ketua MA ini, ketua muda ini nanti ke sini, sini, udah. Ada kasus-kasus yang menurut Kang Asep dari pengalaman nggak masuk akal itu tapi bisa menang gitu terkait dengan tadi Mau kong kali saya kong. sebutin, nih perkaranya gede, sangat-sangat gede dengan investasi kaitan luar negeri. Anak bekas penguasa ternama di Republik ini bikin perjanjian dengan di negara di luar. Bayangin, Anak penguasa. bekas anak penguasa di Republik ini, ya, bikin perjanjian penengah kapal, pakai pilihan hukumnya, Pengadilan Tinggi Inggris, arbitrase Inggris, nggak bayar dia. Diputus oleh Pengadilan Tinggi Inggris maupun arbitrase Inggris. Iya. Harus bayar dong. Itu putusan nggak berlaku di Republik. Di pengadilan juga kalah. Kan ngamuk tuh duta besarnya. Baru Indonesia tipu-tipu katanya. Jadi benar tuh omongan kemarin Sino tuh, operasi tipu-tipu. Ternyata di Indonesia tuh udah berlaku, bayangin. Luar negeri aja dikadalin. Itu luar negeri. Ya, buka bisa sebutin perkaranya. Iya. Nggak dianggap, bayangin. Iya. Putusan arbitrase asing dan tinggi orang tuh nggak mampu bayar, menang di Republik ini. Satu itu, Oke, terus. ya itu bagaimana hakim harusnya kan tahu ini kalau nggak dianggap putusan, anggap itu otentik, dia Iya. punya hutang, bayar dong, jangan bikin malu, itu yang paling gampang. Oke. Itu yang di Republik. Dan kalau enggak itu kan harta pemerintah Indonesia di luar negeri bisa disita. Iya, nanti bukan yang baru di Iya. kepailitan. Sekarang kan, ini kan makanya sekarang di kepailitan itu ya nanti ada cross border insolvency. Kita kan banyak pinjam ke luar negeri. Contohnya paling gampang KCIC. Itu kan bantuan Cina kan. Kereta cepat. Kereta cepat. Nih, Yang mereka Anda mau lebih bikin. sering naik Kalau travel Cina ini ya. marah nanti dipailitkan Republik Indonesia, sanggup nggak bayar? Sementara kita ribut tuh dana sementara untuk saudara-saudara, ya, sama BUMN. Kan duitnya diambil oleh dana antara, ya. Tapi ini pasti sekarang bukan kementerian, badan gitu kan. Kalau orang mempailitkan nanti BUMN, PT KCIC, siapa tanggung jawab? Nggak mau tanggung jawab dua-duanya itu. Padahal kan urusan kepailitan itu yang nanti akan kita tunggu. Di Republik ini tidak hanya kasus itu, ada kasus lain. Aset-aset negara, saya sebut nih, ya putusan yang aneh. Saya sebut aja, Kementerian Keuangan, banyak kan bekas tadi BPN itu, nggak jelas, kalah di pengadilan. Sebut. Lebih parah lagi di dunia pendidikan tuh, Kementerian apa namanya? Dulu mah kami apa gitu Pendidikan, ya. ya. Oh, dulu Irjennya kebetulan si Katarina yang bekas hukumnya KPK sekarang Kajati Bali kan Bali. Itu perkara, bayangin, hak miliknya Kemendikbud di depan kantor markas kepolisian namanya asrama. Dulu penempatan guru-guru kalah. Itu aset negara oleh mafia tanah tadi dan mafia hukum. Bayangan itu permainan. Itu dua. Mau lagi? Saya sebut lagi. Banyak banget. Jokowi sebelum jadi presiden sampai presiden 3 kali nggak jadi, saya sebut nggak apa-apa. Di Solo, Taman Sriwidari. Dari ya. Ya satu ada persis. stadion. Dan depannya pengadilan kok. Depan pengadilan BP. Coba. Putusannya NO. Tapi bagaimana putusan PN-nya, putusan TUN-nya, nguatin. Itu nggak masuk akal tuh. Nggak masuk akal putusannya. Untung saya teriakin tuh. Saksinya tuh saya dua presenter ternama tuh. Tapi artinya korbannya belum tentu rakyat biasa juga. Kadang-kadang orang udah nggak dianggap lah. Orang-orang rakyat mah itu orang miskin udah nggak suka dianggap. Ini mah aset negara sekali lagi. Betapa aset negara. Para pengusaha yang harusnya bayar, tapi ada putusan-putusan pengadilan yang justru harusnya berpihak kepada keadilan. Tapi kan berpihak bukan pada keadilan. Pada? Ya tadi sila kedua. Apa tuh? Keuangan. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga ada kasus. Kan? Ini ada kasus yang menarik yang kemarin juga sempat disebut dalam sambutan presiden, yaitu tentang kolam renang di Manggarai. Yang punya prasasti bersejarah karena di situ disebutkan bahwa anjing dan pribumi nggak boleh masuk. Itu kan punya Pemda DKI. Lalu satu saat BOT dengan perusahaan swasta dengan alasan waktu itu pemerintah DKI nggak punya uang untuk subsidi kolam renang buat publik. Akhirnya ada dengan usaha dibikin mall,
kolam renangnya disubsidi gratis. Mau tahu nggak? 3 tahun kemudian kolam renangnya hilang. Dan kemudian bangunan itu diagunkan ke utang ke tempat lain. Sekarang dia nggak bayar utang itu. Maka punya mereka itu mau diambil oleh orang ini karena dia nggak tahu. Jadi banyak, terutama setelah BLBI ya. Betul. Rupanya dulu untuk ngebobol bank, orang bikin aja surat tanah palsu, surat ini palsu. Tujuannya bukan memalsukan aset-asetnya, Tapi untuk bobol bank. Ambil duit dari bank. Ambil duit dari Begitu bank. duitnya udah ada, banknya pikir, wah ini kita sita barangnya, padahal itu barang orang lain. Itu banyak itu hakim aset banyak. Dari pasar Kuningan. Hakim. Ini Oh, mikrofon. Hakim. Ini bisa ngomong bebas kok pakai ginian. Iya. Tahu nggak Denpasar itu komplek menteri, Iya. komplek Ya, pejabat. Kuningan. Itu sebuah asetnya siapa? Milik negara. Saya kasih tahu. Ya, soal dan BUMN yang dulu itu dapat sitaan, ya, karena ada bandar candu terkenal, diambil oleh kejaksaan, oleh dirjen diserahkan. Sekarang asetnya nggak jelas. Komplek menteri, komplek pengusaha itu milik negara loh. Ini yang paling baru nih Ya, soal itu tengah-tengah. dispute Hotel Sultan nih kan juga. iya. Tua Hotel Sultan kalau berani sejak awal kan sikat kan. Nah, sekarang terakhir Berani kan? harus minta uang jaminan. Iya. Pengacaranya juga kan kawan saya bekas ketua MK. Siapa? Hamdan, gua sebut Ya, aja. Hamdan. Padahal kan kalau putusan dilaksanakan eksekusi angkat gitu kan. Galak banget sama kawan sih. Enggak apa-apa temen. Iya kan? Nih lebih jauh zaman saya bantuin Jonan. KAI. KAI, Itu aset. aset. Saya Iya, bantuin yang Jonan. mana itu ya? Karena Jonan bener saya mau bantuin. Banyak banget tuh. Aset-aset negara itu banyak tuh, termasuk tuh di Jatinangor, di sepanjang di jalan apa kereta api. Kan dikuasai. Di Iya. Padang. Tapi juga karena ada saya Padang. di Padang apalagi di Iya. Lampung, termasuk Iya. yang di Manggarai. Iya. Itu aset negara yang nilainya udah sepertriliun. Tapi kan susah. Ketika yang dihadapi adalah tadi juga oligarki dan lain-lain Iya. sebagainya. Makanya dulu saya bantuin Pak Jonan itu. Udah pemberesan aja, sikat aja, kuasai. Karena kalau pakai pengadilan nggak selesai, kita Nah, kalau kalah. pakai pengadilan belum tentu yang Belum benar menang. itu menang. Iya. Nggak tuh menang, makanya kita main kuasai aja. Tapi begitu nyampe Jatinangor, ada kampus di situ, ada situ. Tapi yang lucu di situ banyak biro-biro hukum BUMN. Kok lucu ya biro BUMN nempatin tanah sengketa, saya bilang. Ya, itu banyak. Iya. Jadi sebenarnya kalau tanah aset negara tadi dikuasai, kita makmur kok, apalagi kekayaan alam lainnya. Tapi tadi pasti di pengadilan kalah. Contoh tadi yang Jokowi. Jokowi loh padahal ya. Ya Jokowi tanah itu tanah tadi Taman Sriwidari, Hidup Jokowi. nilainya gede. Enggak lah. Sekarang Pak JK aja kalah ya. Kalah. Iya Pak JK tuh di kemarin di Iya. ini Mas ya di Makassar ya. Iya. Dan itu banyak. Sama Lipo kalau nggak salah ya dia. Kawan. Ya kalau aset negara Kawan, Pak JK. dibenerin, gampang kok kita. Tapi kan coba, yang PIK 2 juga nggak pernah bener-bener Iya. sampai sekarang. Nggak jelas tuh kemana. Nah ini Nah, yang itu juga yang di Riau itu sebaliknya malah Riau. rakyat udah ratusan tahun tinggal di situ tiba-tiba diaku oleh satu konglomerat. Pak, yang Depok tuh geng Rio. Iya. geng apa? Geng Rio, sebutnya geng Pekanbaru. Iya. Oh, Nanti dia ada silakan. geng-gengan ya? Mudah-mudahan para hakim denger ya. Ada geng apa aja di pengadilan? Geng itu dulu ada Orba. Heeh. Orba siapa tahu Orde Baru? Iya. Orang Banyumas, Orang Banyumas. orang Batak, orang Baduy. Iya. Ya. Orang Bali. Iya. Ah, ini ganti. Ya. MU. Ya. Ya, MU itu Magelang United gitu. Sekarang diganti SMS. Ya. Semua dari gitu. Iya. Sekarang baru Iya, lagi. iya. Iya, Nah, itu kalau ada kita- masalah itu tulisannya kewilayahan ya. Enggak, Pompe itu tulisannya disertasinya Pompe loh. Iya, Pompei ya. Dulu Pompei. dia nulis. Nulis itu. Dan itu nggak cuma berlaku di pengadilan dan hakim. Di kejaksaan juga kalau wartawan yang meliput situ tahu lah ada geng Klaten, ada geng ini, geng itu. Sekarang ada geng Jabar. Geng Jabar. Nah ini kebetulan nih ada Mas Bambang, ada Kang Asep, ada kawan gue nih, ada kawan kita, ada Mas Bimo. Iya. Dia punya satu problem juga. Dia baru curhat tadi. Gue bilang, Mas lu ceritain dari sini sini. sekalian Biar aja masuk. sekalian, ya kan. Ini penting juga karena agak nggak masuk akal juga kalau menurut gue. Sini sini. Ini kayak pengadilan denger saksi. Iya. Saksi korban. Saksi korban. Iya Mas. Iya, Mas. Tapi nggak diancam kan? Jadi gimana sih? Coba ceritain dulu. Iya nih. Mangga. Gue mau curhat dikit nih, Mas. Karena- Curhat dong kayak Mama Dede. Betul. Iya, lu kan bisa. Oh, Mama Dedek jadi ingat. Curhat dong. Kita ambil dong. Kita ambil. Kita tuh punya aset, Mas. Aset kita, sertifikat punya kita, semuanya tidak ada sangkutan dengan apapun. Tiba-tiba yang kembali tadi Mas bilang, ada mafia hukum ya. Ya. Ada eksekusi datang. Ya. Eksekusi itu kita tidak tahu menau.
Ya. Tiba-tiba dia mau ambil aja aset kita. Ya. Nah dari situ saya baru tahu Mas, kenapa pengadilan memenangkan sita itu tanpa pemiliknya diundang. Ya. Nah itu yang menjadi masalah. Makanya saya curhat sama Sebelum Mas lupa, Budi. kok ngaku pemilik? Emang ada punya sertifikat? Lah kita sertifikatnya Masih ada? masih ada di kita. Ada di Bapak, Ada di kita. sertifikatnya, tapi pengadilan mau eksekusi. Mau eksekusi. Bodoh. Nah itu dia. Nah dan itu dimenangkan sampai Ya orang eksekusi itu karena perkara kalah dieksekusi kan karena jalan putusan, atau kedua karena hak tanggungan atau karena hipotek. Iya. Ya dia nggak bayar, Iya. berarti dijaminkan tuh dihipotekan, sekarang hak tanggungan atau difidusiakan. Iya. Ya. Iya. Nah kalau nggak bayar minta eksekusi langsung para eksekusi. Lah kalau Betul. eksekusi berarti barang entah sertifikat, entah pokoknya bukti kepemilikan kan. ya Ketika bukti kepemilikan harus dipegang oleh pemegang jaminan, Yeah. fidusia, hak tanggungan. Nah Yeah. kalau sekarang dia enggak tiba-tiba tanah sertifikatnya di situ, di BPN masih ada nggak? masih. Nah itu dia Mas. Pada saat dia mau eksekusi, Jangan Mas, Kang. Kang Asep lah ya. Kang Asep. Kita melakukan perlawanan. Yang mulia Kang Asep. Kayak Kang Asep. Mulia mah itu kalau pagi-pagi ayam saya bertelur Oke. atau beol, mulia. Ini Pak, gocekannya banyak Mas Dio, Yoi. tenang aja. Kita melakukan Kalau ngomong perlawanan. serius capek, kalau Iya, bener. betul. Perlawanan kita ditolak semuanya. Padahal sertifikat yang kita pegang, sedangkan di pengadilan kita lihat mereka itu cuma punya PPJB. Oke. Eksekusi terhadap PPWJB. Yes. Ya nggak bisa lah. Nah, Tapi menang fakta nggak? hukum mereka menang Dari tingkatan mana aja? dari Mas? tingkat PN Ada sampai putusan tingkat PT. pengadilan. Nah ini Ah, putusannya itu dia. ngawur. Putusan Udah siapa ngawur. hakim yang mutus, sebutin ntar gue telepon itu apa bawasnya. Aduh, masalahnya yang Udah, putus nanti. yang nggak Bukan, bener. betul, Loh. dia. Kak orang menjaminkan harus kena sertifikat kan? Iya. Betul. Nah, Itu cuma barang kan tetap balik lagi kalau- bang. Ini Ah. kembali lagi Terus bahwa nggak bayar. di belakang itu kan ada oligarki. Banknya ini kan bank besar. Dia meminjamkan kepada rekan atau siapanya saya tidak tahu. Itulah urusan mereka lah bang. Iya. Cuman kita pemilik sertifikat merasa dirugikan dong. Tiba-tiba ada putusan kita mau main ambil. Kita kan melawan. Negara kita aneh, negara kan? hukum kan. Menjaminkan sertifikatnya masih dipegang orang yang punya. Yes. Dan yang menjaminkan ke bank itu siapa? Iya, itu dia. Teman daripada Tuyul oligarki kali. penguasa. Ya bisa dibilang tuyul. Orangnya kabur. Iya, Mana ya? dia pakai dokumen palsu. Intinya Ya, kan itu. lucu. Ya. Kan cek ke BPN Ya, sertifikatnya bisa harusnya. sama Betul. Bapak ini kan? Iya, dan Kalau harusnya kan tiba-tiba ada, Mas Bambang ada minta eksekusi. notaris yang ngecek kan Kalau harusnya. notaris semua dalam namanya Notaris notaris. tidak terlalu. Yang penting Iya. di BPN kan ada hak Iya, tanggungan. hak tanggungan. Bagaimana Kalau- seorang bank memberikan proses kredit itu kalau dia tidak pegang jaminan? Ada lucu Dan lagi kan? sertifikatnya harus dipegang. Ada Kan lucu dicatat lagi. tuh di buku tanahnya Pada di saat BPN. kita melakukan perlawanan, objek kita itu nilainya kecil. Objek kita nih, sertifikat kita nilainya 40. Kan ada batasan di kalau Begitu kita dilihat, PBB. pinjamannya itu 150 M. Kan nggak masuk di akal. Nah itulah makanya saya bilang mungkin ini mafia perbankan. Mafia tanah, mau perbankan, Plus mau hukum. dikemas dengan mafia hukum di pengadilan. Jadi sebetulnya tujuannya bobol bank gitu. Bukan, Ya. Bapak gini, emang itu udah mafia biasa. Paling gampang kalau kayak itu Iya. main perdata yang main pidana. Iya. Iya. Misalkan tanah Monas, Iya. kan Betul. kosong tuh. Iya. Nah, Monas tuh kosong. Banyak ya bener loh, saya sering kosong itu Gasibu, Bandung itu apa? Gasibu. Apa? Iya, Gasibu. Gasibu. Saya sering bercanda terjadi kenyataan. Tanya maksud saya. Saya bilang katakan segitu Monas. Sengketa. Biasanya atau orang Pemda sama pengusaha tadi. Sengketa kan keluar putusan. Iya, iya. Betul. Kalau ada putusan daftar ke BPN. BPN keluarkan sertifikat. Kalau sertifikat jaminkan di Iya, bank. iya. Nah, Udah gitu nggak usah bayar. Nggak usah bayar. nggak bayar. Mau Harganya disita- diaping lagi kan? Tadi yang pintar tadi orang Iya, tadi iya. yang pintar pura-pura bikin perjanjian utang, Iya. bikin perkara di pengadilan. Iya. Keluarlah putusan serta merta. Yang kasihan tuh banknya ditipu. Iya. Karena orang itu dapat duit dari bank, pura-pura aja bikin perkara punya utang, dan itu udah dari dulu tuh mah. Nah sekarang yang lucu tuh sekarang kok aneh, sertifikat bisa dipegang oleh Oleh Pak kita, ya, ya. tuh orang bilang bisa menjaminkan. Itu Itu yang nggak aneh. masuk Itu akal. kalau di Bandung tanah rumah-rumah mewah di Dago tuh banyak Oh, yang banyak. kena begitu. Oh, Apa iya. di atas? Di Dago, di atas. Dago Dago sekarang atas. Karena masih gunung-gunung forbidden itu. dulu. Sekarang masih jadi tanah. outlet tuh banyak seperti Outlet. itu Iya, kasusnya. nah jelas jalan Rio juga Iya. segala Jadi macam. itu tanah-tanah semua tanah negara Tanah-tanah itu kan negara, karena iya. ciptaan Tanah negara. PB. Itu pemiliknya kan pejabat, cuman milik kelompok tertentu. Nah sekarang dialih Makanya itu kan saya datang ke sini kan Akang itu harusnya kan yang mulia. Sekarang udah enggak. Mulianya udah Mulia enggak mah. ada. Yes, mulianya udah pensiun. Nah, saya harus curhat nih, Bang. Ya. Kita udah melakukan perlawanan karena kita kan taat hukum. Ya.
Kita di pengadilan melakukan perlawanan. Kita sih masih ada Itu upaya. pengadilan negeri mana, Pak? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh. Kita banding di PT juga udah keluar kalah. Kalau PT-nya sekarang mah hebat. Sekarang kita lagi kasasi, Bang. Oh, kasasi. Lagi kasasi. Nah, terlepas dari masalah itu Mudah-mudahan juga. dengerin deh sama hakimnya. Ya moga-moga Bang Kan, supaya dengerin harus. ngomong jadi. Enggak apa-apa, biar cepet aja. Pokoknya dia punya sertifikat. Punya Tiba-tiba sertifikat. ada orang lain Ya, menjaminkan. siap. Dia dieksekusi. Dan- Masa banyak hukum itu harus logis. Kalau nggak logis pasti ada cicis. Nah ya, dan Iya, Mas, iya, Mas- iya, dan iya. Mas Bima udah benar curhat ke Hakim Iya, Asep. iya, boleh, Yang Asep, didengarkan iya. apa? Tahun 2024 menurut laporan Mahkamah Agung ada sekitar 30-an ribu kasus diputuskan. Betul. Hakim Agung tuh 45, tapi kan satu majelis tuh, majelisnya kira-kira 17. Iya. Iya, 17 Jadi kalau untuk kita perdata. bagi rata aja, itu setiap kasus itu jatahnya nggak sampai 1 jam. Kan Iya. nggak mungkin mutusin Berdokumen yang banyak gitu. Jadi sebetulnya Hakim Agung tuh hanya memperhatikan kasus yang menarik perhatian. Setuju. Benar. Jadi Nih, masalah sebelum lupa. kalau dibaca aja berkasnya oleh Hakim Agung Iya. udah beruntung. Saya kebetulan jadi asisten ketua Iya. Mahkamah Agung Iya. 3 periode. Tapi sidang tuh paling banyak, paling cepat. Lebih banyak daripada Jokowi ya. Jokowi aja 2. Oh, sama 3 periode. Purwoto Gana Sumata, Suryono, terakhir Sarwono. Hakim Panitra ya mana ya? Asisten Asisten. ketua. Jadi kalau perkara tumpukin. Dia bilang. Yang menarik baru dibaca bener. Ya, yang lain mah lewat aja. Kalau baru menarik bener. Saya bikin konsep putusannya kok. Nih direkam kan, Iya. digital. Sok tanya tuh. Yang teman-teman termasuk tuh WKMA sekarang atau para tuada itu kan bakal teman-teman saya semua asisten. Iya, kalau peluang saya gampang cepet Pak. Seset kecuali menarik, oh ribut nih media. Baru baca bener-bener. Dan mereka percaya gitu Pak. Makanya Kalau gini Mas Bimo kan. tuh di mana Mas? Ini Nah, makanya siapa yang biar tahu lokasinya, namanya. tempatnya, terus Lokusnya siapa yang tuh di Jakarta berperkara dengan Selatan. siapa? Ke selatan, persilnya di mana? Persisnya adalah di Persilnya. apartemen L'avenue. L'avenue, Kasus L'avenue Betul. gitu kan. Nah, di situ DPR tempatnya kalah ya. Kalah. PT kalah, sekarang PT kasasi. kalah sekarang kasasi. Nah, makanya kita minta PMH supaya dulu supaya gugatannya. kasasinya ini diperhatikan kan. Iya. Karena mau tidak mau kita sudah melakukan upaya. Ada sih upaya pidana kita lakukan. Cuma Laporkan. masih berproses kan. Pidananya Pidana yang kita Apa yang laporkan benar? adalah PPJB itu diduga yang mengeluarkan juga bukan dari kita. Siapa kita nggak tahu. Ya kalau BPJB kan sertifikat lamanya dibawa diganti yang Iya. baru. Dan sekarang dikasih jangka waktu loh mereka. Dan itu PPAT pinjamannya itu. setelah kita tahu kurang lebih tahun 2012 dan 2013. Yang paling lucu satu Kang, pada saat kita digugat pihak mereka, kita kan pemilik sertifikat. Atas nama Bapak sendiri kan? Iya, atas nama L'avenue. Kita nggak diundang ikut tergugat. Jadi mana kita tahu gugatan Belum itu seperti litis apa? konsorsium, kurang pihak. Ya, Iya, kurang yes, kurang pihak. Cuman Bang, mafia hukum itu makanya Kang atau yang mulia, kenceng. Tiba-tiba udah keluar aja. Cepet lagi ya putusan. Oh, cepet banget. Iya, karena perdata tuh enak. Ya Karena cepet perdata tuh kan kalau meriksa lewat dokumen. tol kan bayar. Kalau lewat tol kan bayar. Benar Makanya, nggak, Kak? hah? Karena perdata tuh lebih enak untuk nipu karena yang diperiksa dokumen kan, bukan orang saksi. Tapi kan ini kan udah jelas kayak tadi cacat prosedur atau kurang pihak Betul. tadi. Kok bisa memenangkan tahapan demi tahapan ini kan? Hakim tuh kreatif. Tahu nggak? Jangan gua dimarahin. Jangankan nggak ada undang-undang, ada undang-undang yang bisa ngarang. Makanya hakim itu kan sebutannya YM ya. Itu nggak ada Pak, harusnya nggak ada. Harusnya dihilangin. Itu konsep di Indonesia nggak ada tuh. Yang Oke. mulia tuh nggak ada. Saya sebutkan undang-undang yang memanggil hakim udah. Masih Udah. PP masih berlaku. Nggak ada kok dipanggil Oke. yang mulia. Maka saya bilang saya protes terus tuh. Tanya ketua Mahkamah Agung sebelum juga kok lahir yang mulia. Cuman Jangan kan- bilang ketua Mahkamah Agung yang baru. Mulia Mas saya bilang emang mata ayam. Cuma kan putusan Nggak tertinggi ada. kan dari pengadilan kan. Iya kan dia wakil Tuhan Pak. Ya wakil Tuhan kan. Berarti di dunia itu wakilnya kan hakim. Kecuali ayam afkir kan. Nah. Udah nggak bisa yang mulia lagi kan. Nah, masalahnya Bang, di situ itu ada Kang. lembaga pendidikan. Foundation. Kampusnya foundation. Nah, disitulah yang kita agak care sebagai pemilik tempat. Kenapa kok ada mafia yang maksudnya izin, ada tanda kutip tadi, dia mau dapat pinjaman atau memberikan pinjaman tanpa memperhatikan jaminan. Nilainya sudah sangat berbeda. Dari awal mengambil sertifikat kok udah nggak karu-karuan. dijaminkan kok BPPJ itu udah nggak nggak masuk berlaku. akal. Udah nggak bisa itu di Tapi awal. bisa menang terus. Tapi bisa Ya menang itu kan terus. tadi kreatif. Kreatif. Kan tidak hanya kreator kreatif di pengadilan dari dulu sudah kreatif. Lebih kreatif ya. Oh kreatif. Kalau korek yang gini kreatif kreator apa? Apalagi cuma ngelawan orang dalam dunia Ya. biasa. Apalagi orang biasa Ini udah ya, mampus lah. Pemerintah aja Kementerian Keuangan pernah digugat. Waktu itu uang 100 Uang negara, miliar ya, kalau nggak salah iya, punya saya dengar Timor, itu. PT Timor itu. Ya, betul. Itu dikalahkan di Mahkamah Agung. Betul. Iya. Mau diambil. Saya kirim tim reporter
Nggak sampai waktu sejam kita tahu alamat penggugatnya palsu, nggak ada. Jadi nggak ada alamat. Nggak ada. Jadi gimana orang menggugat alamatnya aja palsu bisa menang. Harusnya error kan. Error human. Dan kita ketemu sama penggugatnya ngaku dia, iya emang itu alamat palsu. Coba bayangin. Emang itu ting. Dan kan yang paling lucu gini kan, ada lucunya di sini kan. Karena kita telusurin, maka saya ketemu orang yang menjaminkan kepada pihak banknya itu. Oke. Udah laporkan bidana. Ya itu yang kita laporkan. Oh. Kamu saya ketemuin dulu. Saya bilang, kamu memberikan jaminan aset itu pakai PPJ siapa yang ngeluarin? Dia ngaku bahwa PPJB itu nggak benar. Saya buat aja atas permintaan kedua belah pihak. Jangan-jangan rumah kita besok ada Siapa? PPJB. Kedua belah pihak itu siapa adalah aja? satu adalah pihak pemberi bank dan satu adalah ya si orang ini, PT Tangguh inilah kita sebutin aja. Karena dia pinjam punya kepentingan. Berarti kita atau masyarakat nanti bakal bahaya kita punya aset. Percuma kita punya sertifikat. Ya toh? Nggak ada pelindungan. Nggak ada pelindungan. Jadi artinya ini kan bisa diduga pembobolan bank sebetulnya. Ya tanda kutip. Pertama adalah mafia pinjam bank. Yang kedua adalah bank itu pasti mengemas dengan konsep mafia hukum. Karena Pertama, kemungkinan Bang, notaris, udah PPAT, cek nggak bahwa curiga. setelah itu kepemilikan banknya berubah. Belum. Nah, Belum berubah. Dan dia pegang jaminan itu sampai sekarang pun dia tidak membuat hak tanggungan ke BPN. Sehingga pada saat kita pemilik sertifikat kan nggak tahu bahwa Gampang. aset kita dijamin. Sejak awal PPAT notarisnya ngawur Yes, karena iya. nggak lihat sertifikat Iya. pemiliknya. Kedua kan Proses sedangkan banknya KPR. ngawur. Terus bank juga mau terima kan Iya. aneh, berarti kan nih main-main nih notaris Betul, PPAT-nya kan, main, terus Banknya kemudiannya main. banknya main, kan biasa bagian Iya. kredit kan udah 10%, Iya. 20%. Iya. PPAT Betul. juga lumayan Iya. kan. Lumayan, honornya. dari nilai jaminan Banknya itu, juga kredit. sama. Nah sekarang tiba-tiba juga di pengadilan, kok mau eksekusi? Saya juga bingung gitu Iya. kan. Ya, Udah itu. dieksekusi, Mas Bimo? Belum Seperti dong. itu ya? Belum Belum, kan belum. perlawanan. Enggak, tapi Kan jurusita itu sudah ada datang. perlawanan. Walaupun enggak, perlawanan tidak tapi walaupun jurusita perlawanan sudah tidak. datang, ya kan? Jurusita datang, maka kita tahu. Taunya itu dari jurusita datang. Di situ lu kaget. Di situ bukan kaget lagi bang, lagi di Starbucks, kopinya jadi panas jadi dingin deh tuh. Iya. Gila rumah gue mau diambil. Ini sama dengan Taman Suridari kan. Nah ini dia yang Jokowi makanya. aja Iya, yang Jokowi kan kalah terus, tapi kan harusnya eksekusinya nggak bisa. Tapi Itu harusnya non executable nanti. Tadi di Betul, pemilu makanya makanya kan- terus Jokowi. Itu pemilu lain, yang gua apa hukumnya. Di Taman Kalah terus. Tapi untung sepiru di. Iya. Itu sama dengan rumahnya Rocky Gerung juga kan? Iya, kita kan Rocky berharap Tapi damai juga, dapat juga Rocky Gerung kan. Enggak, bukan Damai, damai. kan? Yang gugatnya tahu Rocky Gerung itu nggak punya anak, nggak punya istri. Ya udahlah, kasih Daripada aja ya. ribut-ribut, dia bilang, Kasih aja. udahlah, kasar kamu ngakuin ini tanah saya, kasar umur hidup silahkan. tapi ngomong gitu gitu. Jadi ini yang kita minta di zaman kepemimpinan Prabowo yang dia harus mengamankan ya investasi-investasi itu, itulah kita mau bicara di sini. Tapi ya, Tapi sebetulnya perlawanan ini berhasil dari Taman Suridari juga. Begitu. Di Ketua Muda Perdata. Nah makanya kita berharap bang, yang mudah-mudahan di kasasi ini karena gini sederhana, perlawanan itu harus pemilik. Ya. Karena pemiliknya bukti Ya. dengan Ya. sertifikat. Undang-undang agraria Betul. mengatakan sertifikat itu bukti terkuat terpenuh. betul. Ya, jadi kalau Mahkamah Agung nanti tidak mengakui ada pemiliknya, ya salah. Kasih contoh aja Taman Suridari karena terbukti kan sekarang perlawannya dikabulkan tuh. Iya. tapi ini kan Cuman kan akan sendiri yang ngomong. Nah, karena saya teriak-teriak. Di dalam kan ada grup-grup yang tanda kutip. Ya sekarang mau Nah, kalau itu mau dia. diteriakin lagi ya terserah mau ikut Depok. Tapi Kang, jangan salah loh. Itu yang namanya mafia pengadilan di kita itu, mafia tanah di kita itu udah begitu kuat. Sehingga kadang-kadang orang yang mempunyai surat hak milik yang sah tiba-tiba oleh Kementerian Agraria dicabut. Iya. Itu kayak yang baru viral ini rakyat di mana itu yang tanahnya diambil transmigran. Ya. Oh ya, Kan mereka bawa sertifikatnya tuh. Diratakan. itu Tahu-tahu kan, oleh agraria dinyatakan dicabut. Sekarang oleh agraria dibalik, dinyatakan itu berlaku lagi. Yang punyanya si perusahaan itu yang dicabut. Ini kan kacau, nggak ada kepastian. Betul. Itu Karena yang zaman dulu, nah Kang Asep ini kan tahu. Dulu zaman Belanda, kita sebetulnya untuk tanah itu udah disediakan namanya buku besar. Riwayat Semua transaksi tanah itu harus tercatat di buku besar itu. Sekarang jadi kemudian catatan saya si lupa, Boy. Iya. Saya lupa kalau nggak salah zaman menterinya siapa ya? Pokoknya salah satu menteri Orde Baru. Ya, yang badannya Ketentuan kecil-kecil. Utoy Usman. Kewajiban Bukan, itu bukan. hilang. Saleh. Nah, iya. Saleh. Iya, iya. Jadi ketentuan itu dicabut sehingga lebih mudah menipu bank apa segala tidak
perlu ngecek ke buku besar. Apalagi Jadi sekarang elektronik. ya, sekarang sebetulnya Dikejar buku elektronik besar itu. itu Hacker, sama hacker. sekarang buku besar itu harusnya bisa diganti dengan blockchain teknologi supaya nggak bisa diubah kan. Betul. Nah, melihat kasusnya Mas Bimo ini kira-kira apa prediksi BHM gitu melihat case kayak gini dan proses hukumnya akan seperti apa nanti Anda Nah, ini bayangkan? problemnya ya. Kalau di aparat penegak hukum kita, mayoritas tuh berpendapat kalau antara pengusaha lawan pengusaha itu halal. Jadi kalau terima dari para pengusaha itu halal. Karena itu tidak merugikan rakyat, tidak merugikan penguasa gitu kan. Media juga nggak ngikutin. Ya, media juga nggak terlalu ngikutin, takut dianggap salah ngikutin yang ini. Nggak, bukan salah. Atau kalau media ngabal-abal diduitin, dari sini dapat, dari situ dapat. Dua kaki. Dua kaki. Jadi itu problem. Akhirnya ujungnya adalah soal kekuatan eksekusi di Indonesia itu banyak sekali keputusan perdata yang sudah ingkrah puluhan ribu kalau nggak ratusan ribu nggak Absurd, bisa ya. dieksekusi. Ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah yang tanahnya harganya mahal sekali, kok bangunannya cuman bedeng atau Kecil atau biasa ya, atau sederhana. sementara, itu pasti tanah yang kepemilikannya tidak sah. Artinya pemiliknya orang lain, tapi yang menguasai tanah itu orang lain lagi. Nah, sehingga dia nggak bisa dapat IMB, nggak bisa dapat apa. Kalau nggak masuk akal, masa tanah di daerah yang bayangin bayar PBB-nya aja berapa, cuma dipakai untuk warung kecil atau rumah yang itu di Jakarta banyak banget. Betul. Ya, jadi ujungnya akhirnya power selama kekuatan mana jurusitanya nyewa preman si A yang jaga nyewaan preman si B. Nah, itu kan Ujung-ujungnya akhirnya hukum ujungnya. alamnya gitu ya, Kak? Makanya di kita tuh perusahaan developer besar tidak hanya dia harus punya orang di pengadilan, ada Betul, di hakim, di hakim. dia juga mesti punya langganan preman untuk urusan pengosongan. Ada vendor Iya, preman lah. Tapi ada yang lucu dulu. Untuk Sengketa eksekusi satu ya? kampus kan, ribut tuh mau eksekusi nggak ada. Karena premannya satu, misalnya premannya saya Sekolah di situ. dipegang oleh pemohon, pegang oleh termohon. Main dua kaki. Dua kaki. Mas dulu ada kampus, Iya. itu ada mahasiswanya di sini. Iya, betul. Kang, gimana Kang? Gini, Coba. kalau hukumnya jelas sih gampang nih hukumnya ya, namanya. Tadi orang menjaminkan hak tanggungan itu sertifikat harus dipegang oleh pemegang hak tanggungan. Ya. Itu sederhana kok, nggak bisa dialihkan sepanjang nggak dipegang itunya. Kalau nggak dipegang kok tiba-tiba menang, saya juga bingung gitu kan. Itu aja kok. Nah, proses kasasi nanti kayak gimana sih Nah, bayangan Kang? sekarang kasih kan ini perlawanan karena sudah ada Udah prosedurnya ada itu. ngaju perlawanan terhadap Perlawanan. eksekusi Ya. ya. Karena putusannya Dan serta pemilik. merta kan. Serta maka dilawan itu boleh walaupun tidak menunda eksekusi. Betul. Nah, persoalannya kan Mahkamah Agung punya sih pemilik tidak boleh. Tapi untung itu salah hakim tadi. Pihaknya kan nggak masuk. Ya. Dia bukan pemilik di situ, bukan pihak di situ. Bisa kalau pihak bisa gini, saya sengketa, kalah. Saya ngajukan perlawanan nggak boleh karena saya pihak yang bersengketa. Oke. Nah kebetulan dia kan nggak masuk di itu. Jadi sebagai pihak yang mengajukan perlawanan harusnya Mahkamah Agung lihat, oh ini pemiliknya benar. Jadi dibatalkanlah eksekusinya. Serta-mertanya ya, serta-mertanya. Tapi kalau itu harus harusnya Kang. Tapi yang mungkin terjadi dengan di dunia permainan yang Akang tahu kira-kira ya apa? tadi membela yang bayar. Kalau saya menduga ya, kalau saya menduga kalau udah kasus gini, pasti banknya ngajak damai tapi lu bayarlah gitu. Kira-kira gitu kan pasti. Ada satu request waktu itu kita ketemu dengan pihak bank. Bank Mayapada. Bank Mayapada ya. sebut Dia aja. adalah dia minta tolong kepada saya tolong berikan sejumlah angka biasa sampaikan kepada pimpinan. Loh saya bukan para pihak yang minjem. Kenapa saya harus menyebutkan angka? Pegang itu, kalau direkam bagus tuh. Oh iya, asal tidak rekam. Cuman memang kalau dilihat dari dokumen yang putusan bahwa objek kita itu dihargakan sekitar nilainya 150 miliar. Padahal objeknya sendiri nilainya cuma 40. Kan lucu. Iya. Itu harga sekarang tuh 40. Itu udah jadi semacam Harga sekarang. kezaliman kalau di Bukan. kalau di perdata ya saya lihat ya di Indonesia sekarang. Akhirnya pihak yang menang juga daripada eksekusi susah, bayar preman mahal, akhirnya damai aja deh, ya udah tawar menawar itu dari perusahaan. Nah, sesudah kalau ada kesepakatan baru dikuatkan oleh pengadilan. Ya saya untung inget. Iya. Jangan kan Bapak, saya inget tuh Pertamina. Iya, Nah saya sebut Pertamina. aja Pertamina, kantor besarnya itu pernah kalah. di Gambir. Iya nih, tanya itu kalah putusannya. Kalah, pemiliknya siapa sengketa?
Siapa? warga negara asing. Ya. Dan dia pemilik atas dasar apa coba? Hibah dari Raja Pajajaran. Lebih berwenang Asep. Itu kalah. Saya sebut coba sini Dika. Untung bahasa ada PK. Pajajaran itu. Daripada asing lebih Asep. Iya kan gua mah ada kaitan Pajajaran kan. KDM gitu kan minimal. Nah ini coba udah warga negara asing ya. Pemenangnya itu untuk putusan kasasi. Tiba-tiba Dimenangkan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kasasi untuk PK-nya. Hakimnya mendapat petunjuk, ya, dapat rahmat mungkin sedang batalin itu. Dan itu Pertamina kan banyak kasusnya. Jadi satu sengketa itu banyak tuh di Jakarta cara dikuasai. Ini pemenangnya A, pemenangnya B, pemenangnya C. Tapi lucu Mas Ambang, ketika tanah sengketa begituan, ada kantor itu lembaga aset apa? Aset apa sih namanya? Aset bangsa. Bukan. Aset Bukan nasional. kalau Aset Iwan. aset bukan aset Iwan. Pokoknya saya ingat nih Bendahara tulisan negara. Bukan. Pokoknya lembaga lelang aset apa ya. Jadi oleh Pertamina diserahkan ke lembaga aset situ. Jadi S to S apapun ternyata banyak pembelinya. Oke. Jadi suka bingung kan aset negara yang pemiliknya beda-beda, putusan pengadilan berbeda-beda. Salah satunya itu dari Pertamina itu, aset negara loh. Daripada Pertamina bingung, serahkanlah Serahkan ke dia. di kami Sampurna sama si inget karena saya pernah datang di situ. Kok aneh juga ada yang beli ya? Yang beli yang dia juga. Ya iya, tapi bingung juga gitu. Tapi mas jangan mau, jangan mau digituin. Pokoknya gue nggak Saya pernah tidak mau. jaminkan, nggak pernah dialihkan. Kok tiba-tiba mau dieksekusi? Kalau suruh nego mending mana? Nego Jangan apa mau, Saya tidak akan jangan nego. mau. Justru ikut-ikutan. Ngapain ikut nego? Ya. Ngapain? Nanti kita lihat ukuran kekuatan lawannya ya. Kalau lawannya sangat kuat, nggak berapa lama Ramein lagi aja nggak apa-apa. dia bakal ramein aja, Iya. ramein Kalau aja. kalau lawannya sangat kuat, nggak berapa lama dia akan dapat surat dari agraria bahwa kepemilikannya itu dibatalkan. Dari mana? Wong sertifikatnya masih ada kok. kita kok. Dibatalkan suratnya. Peralihan hak milik, peralihan sertifikat Ya. tuh dijual, Ya, ya, jaminkan. diwariskan, ya, Ya. dihibahkan, lalu tiba-tiba dijaminkan. Ya. Dari mana jamin bukan punya haknya? Oke. Oke lah. Harapannya Kalau sih tokoh- itu. Ya. Harapannya kita masih akan Iya. lawan terus. Maju terus Maju aja, kita terus, ramaikan ada aja. mau. Tapi kalau hakim kasih mutus, sebutin nama hakimnya, gue Ya. teriakin. Ya, dan Iya. saya ingat ya, Pak Bagaimanan punya cerita sama saya. Bagaimana kan? Bagaimana? Oh, iya. Bagaimana Bagaimana? Anda tahu? Bahwa paling banyak kasus perdata di Indonesia itu soal properti Iya, tanah. Tanah. Ya, jangankan tanah yang dimiliki, kuburan aja Iya. rebutan. Jadi rebutan itu Iya. kan Casablanca. Saya eksekusi begitu tuh, kuburan. Entar dicekik sama hantunya. Jadi baru saran tahu. jangan nego ya, fight terus. Oh jangan Fight, ngomong, fight. justru kalau nego kena dia suap. Tinggal pidananya tersangka, kita ya. angkat. Perdatanya kita tungguin kasasinya. Betul, kasasinya. Siapa yang mutusnya? Itu kan di kamarnya Agung Sumananta, Ketua Muda Perdata. Betul. Sama Iya. ada dia. Ya Pak Agung kan. Hakimnya di Depok. Wah hakimnya begini. Oh gitu ya. Ya itu dia kan. sederhana. Iya. Pak, dia kutuk kontan hidup. Tapi nggak sesederhana Hakim Asep dulu kan? Nggak ada. Nah, kalau gue memang dari dulu yang ngapain jadi hakim ngapain gitu kan. Itu kan nasib aja Pak. Iya. Tanpa subjekti aja lu jadi hakim aja daripada ribut aja katanya. Itu loh Mas Bud. Makanya gue minta tolong di sini supaya Enggak disuarakan. bukan minta tolong Bu harusnya. Kamu Harus. dulu dikasih Harus kita tahu. lawan. Iya. Kalau hakimnya nggak benar saya berani teriak kok. Tunggu dulu baru ngomong sekelimat. Gue baru ngomong Enggak, ke biar Rudi. jelas. Iya. Iya, Minta nggak apa-apa. tolongnya ke Kang Asep. Iya. Pokoknya kalau hakimnya memes saya telepon ketua Mahkamah Agung, ketua Iya. PT-nya. Langsung di sini kok saya telepon. Betul. Sok, berani sok teleponnya. Kalau memang hakimnya nggak benar ya. Iya. Kalau dalam perkara kalau hakimnya main-main saya telepon namanya. Tuh kemarin kasusnya itu yang bekas ketua PSSI tadi. Siapa namanya? Lu masih ingat ya hakim PN dan PT-nya Sanusi siapa? Said. Enggak iya. Harus Said. Gua Itu nggak ingat. bayangin tuh di Niaga. Yang ingat ada temen gua. 170 miliar duit dibagi-bagi. Dia. Saya hakimnya laporkan langsung hajar sama. Kan pernah ada kasus juga Pantai di mana dan dimenangkan satu orang penguasai bikin tanah itu. seluruh Kuningan itu Hakim yang di sampai PN dan di Pemda PT. DKI. Iya kalah kan, Iya. kan aset negara itu. Iya. Nah, itu kan saya bilang tadi. Iya. Kirim tuh. Itu Siapa? akhirnya di mana? Hah? Nggak Saya dieksekusi. nggak ada eksekusi kan, ya nggak bisa. Kan pemiliknya cuma salah kan, iya. pemerintah. Anak Itu yang kuningan beliau, tadi saya bilang iya. RNI. Cuma yang Remaja perlu yang di Nusantara. Mahkamah Agung Mas. Iya makanya. Karena Iya. yang sudah lewat kan percuma ditelepon nama Akang. Iya. Udah sekarang jadi putusan. Tolong aja. Ketua Muda Perdata, hati-hati ini perkara sama dengan apa itu apa namanya yang di Solo tuh, Ya. Laban Suridari. Betul. Tapi saya pernah ya, ini perdebatan saya sering dengan almarhum Bu Kartini Mulyadi. Tempo. Ya, Bekas hakim loh dia. Ya, dia kan ikut Kartini Mulyadi menyusun. Hakim, hakim Dia pertama itu, cewek. dia itu ikut menyusun undang-undang agraria Iya. dan dia bangga dengan Pinter. itu. Tapi Iya. menurut saya itu ada satu kelemahan Ya. dibandingin undang-undang yang digantikan itu undang-undang Belanda. Ya. Iya. zaman Kalau dulu. undang-undang Belanda itu tanah itu dianggap
sangat strategik sehingga tidak boleh diterlantarkan. Iya. Jadi kalau ada tanah kosong didiamin orang Diambil. puluhan tahun, dia otomatis Diambil. menjadi apa? Bisa jadi pemiliknya. Tapi sekarang kan Pak Prabowo Nah, itu mau itu diambil. Dia mau buat seperti itu. Iya, tapi dengan undang-undang agraria, jadinya pemilik lamanya tuh tetap masih punya hak. Padahal kalau di sistem Belanda, kalau misalnya Kang Asep dudukin rumah saya diem aja selama 30 tahun, Dianggap. ya, dia punya bisa aset. minta ke Ke DPR lembaga. bahwa ini jadi rumah saya. Karena saya telah Aufwesig menelantarkan itu, bahasa tanah. Belandanya, Aufwesig. Orang Belanda tuh kan sangat tahu mahalnya tanah, dia rebut tanah dari laut kan. Sini ayo cepat. Ya, Ada udah ini ada nomor Iya. perkaranya udah ada. Ada. Sini coba lihat. Nomor perkara ada kan? Enggak apa-apa biar ngomongnya di sini. Iya. Enggak apa-apa Iya, pokoknya kasus tanah apa tadi namanya Bu? Pak Tanah Lavenue. Lapenyu. Perlawanan Sita Lavenue. Andi ini Arif Pudianto, ini ketuanya siapa? Enggak ini PT ini Pak yang di EMA. Yang di nomor EMA, tuh. yang kasasi. Di EMA Ini belum, nomor belum diputus. Enggak, Belum. kan pas keluar sekarang kan kalau udah daftar kasih nomor, bisa ketua majelisnya udah Ya. tahuan kan? Majelisnya Belum, siapa? baru. Sudah ada. Kasasinya baru enggak? Kasasi baru. Oh. Baru Ya, belum keluar. belum Pokoknya kasus keluar. Lapenyu aja Majelisnya kan? belum keluar. Ya mudah-mudahan kasus Lapenyu dapat perhatian khusus nih, bisa Iya. ngomong. Hei hati-hati Hakim Agung, kasus Lapenyu nih. Iya. Iya. Jangan sampai kena mafia tanah. Dan di situ Kalau kan disebutin. lagi mendidik kader bangsa untuk Ya terlepas apapun Pak, mau Iya. mendidik kader bangsa, mau kader partai politik, kayak betul. kader PKK. Yang penting masa orang udah punya unit, Kita udah punya sertifikat tanah udah punya keluar. unit, kok Tiba-tiba tiba-tiba mau diambil mau aja. diambil. Sama Kader MBG, MBZ gitu. MBJ ya. Pokoknya mah nggak boleh. Itu sertifikat pemiliknya kok tiba-tiba mau dieksekusi kan aneh. Iya. itu dia. Nah, itu Poinnya itu aja sih Mas. Oke, Pak Budi, Mas thank you Bimo, banget. thank you kawan-kawan. Ini Sundanya keluar juga selain anjing monyet. Pak Asep, thank you. Minta dibantu. Sama-sama. Jadi bagus juga. Ya, pokoknya acara kalau ini punya dilanjutkan bener. ya. Ya seru juga nih. Iya, Klinik hukum bersama iya. Asep dan Bang Bang. Iya. Iya. Nama acaranya Asep Negara, Bos. Asep Show. Asep Negara. Jangan dong, Asep itu nanti kayak itu yang dulu Bisa, boneka. iya bisa jadi ini nih ya. Ah, Klinik jangan hukum tetap. lebih LBH. Gratis bayar gua ringan, lu bayar si yang ini gini mahal nanti. Iya. Ada juga nanti kita tarifin. Iya, lah, makanya kita tarifin. Kalau rakyat kan nggak perlu. Makanya nggak, yang paling bahaya tuh sekarang tahu nggak Pak? Itu dulu pemerintah tuh berapa puluh tahun lalu banyak bikin konsep BOT, Iya. Build Operate Transfer. Tapi itu kan harusnya setelah 25 tahun atau 30 tahun Dikembalikan. dikembalikan negara. Kebanyakan nggak dikembaliin. Betul. Diaku. Malahan dibikinin surat gitu dengan suap. Nah itu perampokan aset negara seperti ini harusnya kita lawan. Termasuk itu yang Manggarai itu yang kemarin disebut Presiden Forbidden. Soeharto. Ya sebagai apa bahasa Belandanya tuh apa? Forbidden. Verboten itu. Forbidden, Verboten ya. ya. Bahasa Jawa itu mah. Boten. Forbidden for Inlander and Holden. Holden. Inlander Holden. Perdom saya, lain kan kamu pemberontak saya. Hopperdome. Perdom. Oke. Berlari. Ya. Oke, kamsia. Oke, Sampai jumpa lagi di Jadi baru yang acara putusan PT-nya baru. Asep Negara selanjutnya. Ya.